Masih bingung menentukan pilihan untuk pemilu besok? Kalau boleh saran, pelajari lagi program, janji kampanye, dan juga rekam jejak dari para calon. Diskusikan dengan pasangan, orang tua, tetangga, teman atau kerabat. Lebih baik kita menyisihkan waktu 5 jam untuk itu daripada menyesal 5 tahun karena membuat keputusan yang salah. Dalam kesempatan ini, saya mau urun rembuk sedikit tentang masalah yang seharusnya menjadi perhatian dari para calon, baik itu presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten kota. Baru-baru ini, media ramai memberitakan aksi protes mahasiswa ITB terkait pinjaman online untuk membayar uang kuliah. Pasalnya, ada ratusan mahasiswa yang kekurangan biaya dan minta keringanan. Tapi pihak kampus malah menganjurkan skema pinjaman dengan bunga yang dirasa memberatkan. Skema pinjaman seperti itu memang bukan praktek yang lazim di Indonesia. Memang pernah pada awal 1980-an ada kredit mahasiswa Indonesia. Tapi program itu dihentikan karena banyak mahasiswa yang gagal bayar. Di luar negeri, pinjaman untuk mahasiswa yang dikenal dengan istilah student loan sangat besar jumlahnya. Di Amerika Serikat, total pinjaman yang digelontorkan mencapai 1,7 triliun US dollar. Artinya, rata-rata lulusan perguruan tinggi di sana punya utang antara 30 sampai 40 ribu US dollar. Sangat tinggi. Di Inggris malah lebih tinggi lagi. Rata-rata lulusan punya utang senilai 50 ribu US dollar. Di Australia jumlahnya lebih rendah tapi masih tergolong tinggi, sekitar 13 ribu US dollar untuk setiap lulusan. Di beberapa negara Asia, skema pinjaman untuk mahasiswa belum sebesar itu. Banyak mahasiswa seperti di Indonesia menggunakan jaringan sosialnya, mulai dari keluarga, kerabat, dan sahabat untuk menyelesaikan persoalan uang kuliah ini. Dalam kasus ITB, para alumni turun tangan membantu mahasiswa, dan bentuk solidaritas sosial seperti ini masih cukup kuat di Indonesia dan juga Asia. Sementara di negara-negara maju, praktek sosial seperti ini sudah lama menghilang. Nah, coba kita dalami lagi apa sebenarnya masalahnya. Apakah benar pinjaman mahasiswa ini bisa jadi solusi? Di banyak negara, student loan yang mencapai miliaran bahkan triliunan US dollar tadi sudah menjadi kredit macet. Dan orang bicara tentang krisis utang mahasiswa, student debt crisis, yang jika dibiarkan akan berpengaruh buruk pada perekonomian secara keseluruhan. Ini agak mirip dengan pengalaman kredit mahasiswa Indonesia di tahun 1980-an dulu. Nah, berarti skema dan mekanisme pinjaman harus benar-benar dibenahi agar persoalan seperti ini tidak terulang. Dan kita tahu Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini sedang mendalami skema ini bersama LPDP. Tapi seandainya pun mahasiswa bisa membayar kembali, bukan berarti semuanya baik-baik saja. Riset menunjukkan tekanan untuk membayar kembali pinjaman menjadi beban bagi mahasiswa. Mereka berusaha menyelesaikan kuliah secepat mungkin dan mencari kerja apapun agar bisa membayar kembali utangnya. Pilihan karirnya dengan sendirinya menjadi sangat terbatas, dan seringkali para lulusan ini mau bekerja apa saja walau tidak sesuai dengan bidang studi mereka. Nah, maksud awal dari pinjaman untuk memberi mahasiswa keleluasaan untuk merintis karir akhirnya tidak sampai. Di sini kita masuk ke masalah yang lebih mendasar, soal anggaran pendidikan. Investasi kita di bidang pendidikan masih tergolong rendah. Amanat konstitusi mewajibkan negara mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan. Di tahun 2024, angkanya mencapai 660,8 triliun rupiah. Tapi kita tahu bahwa jumlah yang besar itu digunakan untuk semua fungsi pendidikan di semua kementerian, bukan hanya kementerian yang mengurusi pendidikan. Kemdikbudristek hanya mengelola 97,7 triliun rupiah atau 14,75% dari total anggaran pendidikan itu. Nah, sebagai perbandingan, anggaran Kementerian Pendidikan di Malaysia misalnya itu mencapai 182,5 triliun rupiah. Jauh lebih besar ya dari jumlah yang ada di kita, walaupun jumlah penduduknya dan jumlah mahasiswanya jauh lebih sedikit. Nah, anggaran pendidikan terbatas membuat subsidi berkurang dan beban biayanya kemudian jatuh ke pundak peserta didik termasuk mahasiswa. Dan ini adalah soal pilihan kebijakan.
Apakah konsisten kita melakukan investasi di bidang pendidikan atau menjadikan pendidikan pilihan prioritas kesekian dibandingkan hal-hal yang dianggap lebih mendesak? Misalnya saja saat ini ada bantuan langsung tunai atau BLT untuk mengatasi problem pangan sebesar 11,25 triliun dalam 3 bulan bertepatan dengan masa kampanye pemilu. Nah, apakah BLT ini efektif untuk menyelesaikan masalah pangan di kalangan warga miskin? Dan apakah ini hal yang sangat mendesak dan jauh lebih penting daripada subsidi mahasiswa yang tengah berjuang untuk menyelesaikan kuliah mereka? Lagi, ini soal pilihan kebijakan. Kita tentu ingin agar para mahasiswa bisa segera menyelesaikan studi mereka dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan kita juga ingin warga miskin semakin berdaya agar bisa menyelesaikan masalah pangan dan kebutuhan dasar lainnya. Pilihan kebijakan inilah pada akhirnya harus diambil oleh pemerintah. Nah, besok kita akan memilih orang-orang yang akan menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Masalah pendidikan dan pembangunan manusia secara umum sudah sepatutnya ada dalam agenda para calon. Dan ini bukan sekedar retorika, tapi sudah harus dijabarkan dalam rencana aksi nyata. Ibarat rumah makan, hidangan sudah disiapkan, saatnya kita menentukan mana yang terbaik bagi kita, bagi Indonesia. Selamat memilih.